Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai penentuan harga pelayanan publik. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Katolik Musi Caritas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, yang mengambil mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Dr. Haja Maimuna, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Accountant, Chartered Accountant, bersertifikat konsultan pajak, Certified Public Accountant, ASEAN Chartered Professional Accountant. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evelyn Lee dengan NIM 2121022. Saya Angelica dengan NIM 2121031. Saya Ananda Francisca dengan NIM 2121035. Saya Kalista Noviani dengan NIM 2121072. Baiklah, kami akan memulai penjelasan materi. Baiklah, materi pertama yaitu penentuan harga pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada setiap warga negara dan penduduk dalam bentuk barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu tugas utama pemerintah adalah menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Pendanaan untuk pelayanan publik berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama ada pajak, dan yang kedua ada pembayaran langsung dari masyarakat sebagai pengguna jasa publik. Pelayanan publik yang bisa dijual. Pemerintah dapat dibenarkan untuk mengenakan tarif atas layanan publik tertentu, baik secara langsung maupun melalui badan usaha milik negara. Terdapat beberapa contoh pelayanan publik yang dapat dikenakan biaya, yaitu antara lain penyediaan air bersih, transportasi umum, jasa pos, dan telekomunikasi. Kemudian ada energi dan juga listrik. Perumahan untuk masyarakat, fasilitas pariwisata, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadaman kebakaran, layanan kesehatan, dan pengelolaan sampah atau limbah. Alasan mengapa dapat dibenarkan tarif untuk layanan publik kepada konsumen, yaitu yang pertama, adanya barang privat dan juga barang publik. Barang privat adalah barang yang hanya dapat dinikmati oleh individu atau pihak yang memiliki barang tersebut. Sedangkan barang publik yaitu barang yang dapat dinikmati manfaatnya oleh siapa saja, tanpa ada batasan penggunaan, dan biasanya seseorang tidak perlu membayar apapun untuk memperoleh barang tersebut. Juga ada barang campuran, yaitu barang campuran antara barang privat dan barang publik. Meskipun dikonsumsi secara individu, namun barang dan jasa ini seringkali juga dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo tahun 2018, terdapat beberapa kesulitan dalam membedakan barang publik dan barang privat, yaitu yang pertama, menentukan batas antara barang publik dan barang privat seringkali sulit dilakukan. Yang kedua, ada barang dan jasa yang tergolong barang atau jasa publik, tetapi dalam penggunaannya seringkali melibatkan elemen pembebanan langsung. Yang ketiga, ada kecenderungan untuk mengenakan tarif atas pelayanan publik daripada pembebanan pajak, karena pengumpulan tarif lebih mudah dilakukan. Jika menggunakan pajak, akan ada kesulitan dalam menentukan jumlah pajak yang adil dan memadai. Dalam penyediaan pelayanan publik, hal-hal yang perlu diperhatikan menurut Mardiasmo tahun 2018 yaitu antara lain, yang pertama, menentukan barang atau jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat. Apakah itu barang publik atau privat? Yang kedua, mengidentifikasi pihak yang lebih kompeten dan efisien dalam menyediakan kebutuhan publik tersebut. Apakah pemerintah atau sektor swasta? Yang ketiga,
menilai apakah penyediaan pelayanan publik tertentu dapat diserahkan kepada sektor swasta atau sektor ketiga. Kemudian yang keempat, menentukan jenis pelayanan publik yang sebenarnya tidak perlu dikelola oleh pemerintah, namun dapat diserahkan kepada pihak swasta. Yang kedua ada efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah barang dan jasa yang ingin mereka konsumsi, mekanisme harga memainkan peran penting dalam mengalokasikan sumber daya, yaitu melalui yang pertama pendistribusian permintaan, di mana pihak yang paling banyak mendapatkan manfaat dari suatu barang atau jasa harus membayar lebih tinggi. Yang kedua itu memberikan insentif untuk mencegah pemborosan. Yang ketiga, memberikan insentif kepada pemasok terkait dengan skala produksi. Yang keempat, menyediakan sumber daya kepada pemasok untuk mempertahankan dan meningkatkan pasokan layanan atau supply of service. Kemudian yang ketiga ada prinsip keuntungan. Pelayanan yang tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan biaya langsung kepada masyarakat yang menerima layanan dianggap wajar, dengan prinsip bahwa mereka yang tidak memperoleh manfaat tidak perlu membayar. Pemerintah tidak boleh bersetujuan untuk memaksimalkan keuntungan, bahkan lebih baik jika harga ditetapkan di bawah harga pasar penuh, diberikan subsidi, atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Fee merujuk pada biaya yang dikenakan untuk izin atau lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Biaya izin atau lisensi biasanya relatif rendah, umumnya hanya mencakup biaya administrasi dan pengawasan, yang ditentukan berdasarkan jenis kategori izin yang diterbitkan dan adanya keuntungan yang diperoleh pemegang izin atau lisensi dari izin yang dimiliki. Selanjutnya, argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan, yaitu yang pertama, dasar pembebanan tarif pelayanan. Menurut City 2020, terdapat beberapa argumen terhadap pembebanan tarif layanan atau pembayaran langsung, yang ditentukan dengan alasan sebagai berikut, yaitu sebuah layanan, baik itu barang, publik, atau privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada semua orang, sehingga tidak adil jika biayanya dibebankan kepada seluruh masyarakat melalui pajak. Kemudian, layanan tertentu mungkin memerlukan sumber daya yang mahal atau terbatas, sehingga penggunaan publik perlu dibatasi dan diatur. Kemudian terdapat perbedaan dalam konsumsi individu yang lebih dipengaruhi oleh pilihan pribadi daripada kebutuhan dasar, seperti penggunaan fasilitas rekreasi. Kemudian sebuah layanan bisa digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan, serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri. Kemudian mengenakan biaya dapat membantu mengukur seberapa besar permintaan publik terhadap suatu layanan, baik dari segi jenis maupun jumlah konsumsi. Pembebanan pelayanan publik berdasarkan efisiensi akuntabilitas, keadilan dan transparansi kontribusi penggunaan sesuai manfaat, terus itu menciptakan keseimbangan biaya dan tarif. Terus itu yang kedua tuh ada penentuan biaya pelayanan publik. Biasanya tuh diatur oleh aturan pemerintah seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Biaya ini bervariasi tergantung jenis fasilitas dan sering disesuaikan dengan daya beli masyarakat untuk memastikan ketersediaan layanan bagi semua lapisan masyarakat. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan finansial untuk kesehatan. Next. Kegunaan pembebanan dalam tarif. Di setiap negara itu menerapkan berbagai cara pembayaran pelayanan publik, termasuk pembebanan langsung pada masyarakat atau pembayaran untuk layanan. Penerimaan negara berasal dari utang, pembiayaan defisit anggaran, pajak, laba BUMN atau BUMD, dan penjualan aset pemerintah.
Terus meskipun beban pelayanan publik dapat meningkatkan pendapatan negara, beberapa kelompok masyarakat merasa terbebani. Namun jika digunakan dengan alasan yang benar, beban tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik itu sendiri dengan menekankan keadilan dan transparansi. Pemerintah bisa memangkas biaya dengan optimal dan menerapkan kebijakan tarif yang lebih adil bagi masyarakat dengan cara ini. Next. Penetapan harga pelayanan publik. Penetapan biaya dan tarif pelayanan adalah suatu rangkaian di mana keduanya secara bersamaan memerlukan informasi akuntansi, yaitu informasi akuntansi manajemen, sehingga segala sumber inefisiensi dalam organisasi bisa terdeteksi dan dihilangkan. Next. Terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan ketika menghitung serta menetapkan tarif layanan. Yang pertama, metode dalam perhitungan biaya menjelaskan mengenai berbagai teknik yang dipakai dalam menghitung hasil per investasi dana atau biaya per unit layanan. Yang kedua, perhitungan biaya menjelaskan terkait tiap tahapan dari proses menghitung hasil per investasi dana atau biaya per unit layanan secara rinci bagi tiap layanan. Next. Aturan yang umum digunakan dalam menetapkan harga pelayanan, yaitu beban dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan layanan. Namun, untuk menghitung biaya total ada beberapa kesulitan karena pertama, tidak ketahui secara pas berapa biaya total dalam tersedianya layanan. Maka, perlu diperhitungkan seluruh biaya agar biaya bisa diidentifikasi dengan sesuai untuk tiap jenis layanan. Tetapi harus terdapat prinsip biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Biaya overhead harus dibebankan dengan proporsional untuk tiap layanan. Adapun juga harus mengidentifikasi terdapatnya biaya tersembunyi atau yang terkait biaya birokrasi dalam penyediaan pelayanan publik. Yang kedua, jumlah konsumsi terlalu susah untuk diukur, dikarenakan total biaya dalam melayani setiap orang beragam, sehingga dibutuhkan perbedaan pada pembebanan tarif layanan. Sehingga pembebanan itu memperlihatkan biaya total dalam tersedianya layanan. Yang ketiga, kemampuan masyarakat dalam membayar tidak memperhitungkan dalam pembebanan. Orang miskin harus disubsidi jika mereka tidak bisa membayar layanan yang penting. Barangkali perlu adanya diskriminasi produk atau harga untuk terhindari dari subsidi. Yang keempat, apa saja biaya yang harus diperhitungkan? Apa yang harus perlu biaya operasi langsung ataukah biaya modal juga dibutuhkan? Aturan dasarnya yaitu bukan hanya biaya operasi dan pemeliharaan saja yang harus dimasukkan, tapi biaya untuk mengganti barang modal yang telah usang atau kadaluarsa, serta biaya untuk menambahkan kapasitas juga. Prinsip ini disebut dengan marginal cost pricing. Next. Dalam menetapkan harga layanan publik, ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, full cost recovery, berarti biaya dihitung berdasarkan total biaya untuk memberikan layanan tersebut. Yang kedua, marginal cost pricing, berarti menetapkan harga yang sama dengan biaya dalam melayani pelanggan ditambah sedikit keuntungan. Harga itu sama dengan harga di pasar yang bersaing untuk layanan. Marginal cost pricing akan mengoptimalkan manfaat ekonomi dan pemakaian sumber daya yang paling baik sehingga merupakan harga pasar yang paling efisien. Masyarakat umum akan mendapatkan
lebih banyak barang atau jasa tanpa biaya tambahan sama dengan harga barang atau jasa. Next. Ahli ekonomi biasanya menyarankan untuk memakai marginal cost. Beberapa hal yang harus diperhitungkan jika penetapan harga pelayanan publik memakai marginal cost pricing. Ini pertama, biaya operasi variabel. Yang kedua, semi-variable overhead cost. Misalnya biaya modal atas aktiva yang dipakai untuk memberi layanan. Yang ketiga, biaya penggantian aset modal yang dipakai dalam menyediakan layanan. Yang terakhir, biaya penambahan aset modal yang dipakai untuk pemenuhan tambahan permintaan. Next. Permasalahan marginal cost pricing. Terdapat beberapa permasalahan dalam menggunakan marginal cost pricing, antara lain, yang pertama, tidak mudah untuk memperhitungkan dengan tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang? Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat, konsep kewajaran dipakai untuk menunjukkan bahwa hanya mereka yang memperoleh manfaat yang membayar, serta seluruh konsumen membayar sama tanpa didasarkan perbedaan biaya dalam pemberian layanan. Next. Yang kelima, eksternalitas konsumsi, seperti manfaat kesehatan umum dan air bersih untuk minum dan mandi, bisa secara signifikan mengubah efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. Dan terakhir, pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih, setidaknya untuk jasa seperti air, di mana ada beberapa macam bentuk diskriminasi harga, atau seperti tarif progresif yang mungkin digunakan. Next. Kompleksitas strategi harga. Terdapat beberapa metode strategi penetapan harga yang dapat diterapkan pada penetapan harga jasa, yaitu tarif dua bagian. Banyak barang publik seperti listrik dikenakan dalam dua bagian, yaitu biaya tetap untuk menutupi biaya infrastruktur berdasarkan dan variable charge yang ditentukan pada jumlah konsumsi. Tarif maksimum. Pelayanan publik ditagih dengan tarif terbesar. Kendalanya terletak pada beban yang lebih tinggi, membutuhkan kapasitas tambahan yang diberikan, tarif terbesar untuk periode puncak yang mesti merefleksikan marginal cost. Next. Diskriminasi harga. Ini sebuah solusi untuk mempertimbangkan kemerataan melalui kebijakan penetapan harga. Bila kelompok yang berpendapatan rendah bisa diasumsikan mempunyai pola keinginan yang tidak sama, layanan yang ditujukan bagi kelompok yang berpendapatan rendah bisa diberikan kepada kelompok yang berpendapatan tinggi. Pemulihan biaya penuh. Harga jasa ditentukan pada seluruh atau total biaya produksi jasa tersebut. Penetapan harga yang didasarkan dari total biaya layanan publik harus memperhitungkan pemerataan dan kemampuan membayar masyarakat. Harga di atas marginal cost. Pada peristiwa tertentu, harga sengaja ditentukan lebih tinggi dari marginal cost, seperti biaya parkir dan sejumlah biaya izin. Next. Taksiran biaya. Penentuan harga dengan metode apapun pada dasarnya didasarkan pada upaya memperkirakan biaya dengan tepat, yang tentunya melalui berbagai pertimbangan. Yang pertama, opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lainnya. Yang kedua, biaya peluang untuk modal. Ketiga, accounting price bagi input saat harga pasar tidak mencerminkan nilai bagi masyarakat atau biaya peluang. Yang keempat, pooling saat biaya tidak sama antar masing-masing orang. Kelima, cadangan inflasi. X. Terdapat beberapa materi tambahan dari praktisi.
Penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 2009, penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Next. Harga atau tarif layanan publik. Harga atau tarif untuk layanan publik diatur dalam 1 Undang-Undang RI Nomor 25 Pasal 31 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak dan retribusi daerah. Yang keempat, Perda Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Next. Retribusi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 34 Pasal 1 Ayat 26 Tahun 2000, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Next. Pengertian Badan Layanan Umum atau BLU. Badan Layanan Umum atau BLU merupakan instansi pemerintah yang pembentukannya bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa dengan tidak mengutamakan keuntungan, serta berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Next. Terdapat jenis-jenis Badan Layanan Umum atau BLU. Terdapat 5 bidang dari Badan Layanan Umum, yaitu bidang layanan kesehatan. BLU ini menyelenggarakan layanan kesehatan untuk masyarakat seperti rumah sakit, balai kesehatan, dan balai laboratorium. Bidang layanan pendidikan. BLU ini menyelenggarakan layanan pendidikan bagi masyarakat, yakni perguruan tinggi, sekolah, akademi, institut, vokasi, dan pendidikan lainnya. Next. Bidang layanan pengelolaan dana. BLU ini menyelenggarakan layanan pengelolaan dana antara lain dana khusus, dana investasi, dana bergulir, dan dana abadi. Bidang layanan pengelolaan kawasan. BLU ini menyelenggarakan layanan pengelolaan kawasan, misalnya BLU pengembangan ekonomi terpadu, otorita, dan kompleks. Dan terakhir, bidang layanan lainnya. BLU ini menyelenggarakan layanan strategis di berbagai bidang, di antaranya riset atau penelitian, pembenihan atau pembibitan telekomunikasi, pengujian, dan layanan strategis lainnya. Next. Bentuk tarif pelayanan BLUD. Berikut ini merupakan 2 bentuk tarif layanan BLUD. Yang pertama, besaran tarif layanan adalah penyusunan tarif layanan pada bentuk nilai nominal uang dan atau persentase dari harga patokan, kurs, indeks harga, pendapatan kotor atau bersih, dan atau penjualan kotor atau bersih. Yang kedua, pola tarif layanan adalah penyusunan tarif layanan pada bentuk formula. Next. Urgensi perhitungan biaya layanan BLU. Berikut ini 4 urgensi dari perhitungan biaya bagi layanan BLU. Yang pertama, perhitungan biaya layanan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh pengeluaran yang terlibat, yang dikenal sebagai metode full costing. Yang kedua, bagi BLU, perhitungan biaya ini penting untuk memenuhi kewajiban, seperti standar pelayanan minimal atau SPM, perencanaan anggaran, rencana bisnis dan anggaran atau RBA, evaluasi kinerja, penetapan tarif, serta pengambilan keputusan terkait investasi. Next. Yang ketiga, metode perhitungan biaya layanan BLU disesuaikan dengan karakteristik khusus dari layanan yang diberikan. Dan yang keempat, untuk layanan yang berbentuk produk atau jasa, perhitungan biaya dilakukan dengan metode unit cost. Sementara itu, untuk layanan yang melibatkan pengelolaan aset, dapat digunakan perhitungan nilai wajar. Dan untuk layanan pengelolaan dana, perhitungan didasarkan pada hasil investasi yang diperoleh. Next.
Aspek pertimbangan tarif layanan BLUD. Ketika menetapkan tarif layanan, maka harus dipertimbangkan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, kontinuitas dan pengembangan layanan. Penetapan tarif layanan memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan badan layanan umum dalam menghasilkan pendapatan, yang penting untuk memenuhi biaya operasional serta mendorong kontinuitas dan pengembangan usahanya. Yang kedua, daya beli masyarakat. Tarif layanan dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh BLU. Ini mencakup faktor-faktor seperti pendapatan masyarakat, fluktuasi harga barang dan jasa, serta nilai mata uang. Next. Yang ketiga, asas keadilan dan kepatutan. Penentuan tarif layanan memastikan bahwa setiap individu atau pelanggan menerima pelayanan yang setara, sesuai dengan hak dan manfaat yang mereka terima. Selain itu, tarif yang dikenakan juga mempertimbangkan kondisi dan situasi sosial masyarakat. Yang keempat, kompetisi yang sehat. Tarif layanan yang adil dan transparan berkontribusi pada terciptanya praktik bisnis yang sehat, sekaligus menjaga keseimbangan dalam industri dan mencegah gangguan terhadap bisnis sejenis yang lain. Next. Kebijakan besaran penetapan tarif layanan BLUD. Terdapat 3 kebijakan dalam menetapkan tarif layanan, yaitu yang pertama, tarif layanan melebihi total biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, tarif layanan setara dengan total biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Dan yang ketiga, tarif layanan lebih rendah dari total biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Next. Proses penyusunan tarif layanan BLUD. Terdapat 4 tahapan dalam menyusun tarif layanan BLUD, yaitu yang pertama, analisis biaya. Analisis biaya meliputi proses mengidentifikasi dan menghitung seluruh biaya yang terkait dengan penyediaan layanan. Identifikasi biaya ini bertujuan untuk menentukan cost center yang akan dialokasikan pada layanan lain, serta mengetahui daftar layanan yang akan dikenai biaya atau dihitung pembebanan biayanya. Analisis biaya juga digunakan untuk mengetahui item-item sumber biaya apa saja yang menunjang layanan. Yang kedua, penentuan unit cost, yaitu aktivitas yang menghitung biaya per unit layanan berdasarkan total biaya dan volume layanan. Next. Yang ketiga, penentuan tarif, yang dimana dalam proses ini terjadi kegiatan menentukan tarif yang akan dikenakan kepada pengguna layanan berdasarkan unit cost, mempertimbangkan faktor-faktor seperti daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan pendapatan BLUD. Yang keempat, persetujuan dan evaluasi. Pada proses ini, tarif yang telah disusun perlu mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang, seperti pemerintah daerah atau Dewan Pengawas BLUD. Tarif ini juga harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi terkini. Next. Pihak-pihak terlibat dalam penyusunan tarif layanan BLUD. Pihak yang terlibat dalam penyusunan tarif layanan BLUD yaitu yang pertama, manajemen BLUD yang bertanggung jawab atas operasional BLUD. Yang kedua, tenaga ahli atau konsultan, yaitu seorang yang ahli dalam bidang manajemen keuangan, akuntansi, dan kebijakan publik yang membantu dalam analisis biaya dan penyusunan tarif. Yang ketiga, pemerintah daerah, yaitu pihak yang memberikan persetujuan akhir terhadap tarif yang diusulkan. Yang keempat, Dewan Pengawas BLUD yang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dan tarif layanan BLUD. Dan yang kelima,
masyarakat sebagai pengguna layanan BLUD yang dapat memberikan masukan mengenai tarif yang dikenakan. Next. Sekian penjelasan mengenai materi penentuan harga pelayanan publik yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.